Cek. Oke, kembali lagi bersama saya, dan di channel ini saya ingin membahas tentang NFT ya, dan apa hubungannya dengan cryptocurrency ya. Dan di sini juga saya sudah dirangkum aset-aset yang berhubungan dengan NFT yang bagus ya, bagus untuk kita beli pada saat ini ya. Oke, kita masuk di beritanya. Aset cryptocurrency saat ini menjadi primadona di dunia investasi ya. Banyak investor ya baru yang tertarik dengan aset ini. Tentunya hal ini tak lepas dari pengalaman banyak trader yang telah membuktikan sendiri ya, bahwa aset ini menghasilkan profit besar ya. Profit besar. Sektor ini juga diketahui melibatkan beberapa jenis koin, dan salah satunya adalah NFT. Apa itu NFT dan apa saja jenis koin NFT terbaik yang direkomendasikan? Jadi mari kita pahami dulu apa sebenarnya itu NFT. Sebelum melakukan investasi pada sebuah aset, tentu harus paham ya dengan baik jenis aset yang dimainkan. NFT itu sendiri merupakan kependekan dari non-fungible token. NFT juga ini diperjualbelikan secara online dan biasanya ditransaksikan dengan menggunakan cryptocurrency ya, sebagai alat pembayaran. NFT umumnya akan dibuat kode dengan menggunakan software dasar yang jenis aset cryptocurrency ya. Dan NFT ini sudah sejak tahun 2014 silam, dan kini popularitasnya semakin meroket ya. Banyak yang mengira bahwa NFT ini sama dengan Bitcoin. Padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar, di mana Bitcoin bisa diartikan sebagai koin sementara. NFT ini dalam bentuk aset digital yang terkait dengan aset digital yang unik ya. Pengguna hanya bisa mendapatkan NFT melalui catatan kepemilikan digital atas aset fisik yang disimpan. Jadi di NFT itu sendiri kita bisa membeli aset kepemilikan melalui virtual ya, tanpa kita secara virtual membelinya ya. Dan NFT itu sendiri sudah banyak diminati karena tidak memiliki nilai tukar. Sifat dari NFT ini terkesan sangat unik dan menarik karena tidak bisa ditukarkan dengan aset nilainya setara ya. Jadi bisa dikatakan bahwa NFT ini akan menjadi aset digital yang hanya bisa dimiliki secara khusus oleh pengguna tertentu. Keunikan NFT ini membuat popularitasnya terus meroket, apalagi diketahui pula bahwa NFT bisa mendatangkan banyak keuntungan. Jadi untuk para teman-teman yang ingin berinvestasi di NFT, teman-teman bisa berinvestasi di mata uang kripto, karena di mata uang kripto itu sebagai alat untuk bertransaksi di NFT ya. Yang pertama itu yang berikut ini ada 5 koin
NFT terbaik yang paling menguntungkan, di mana ini adalah yang pertama cryptocurrency Decentraland atau biasa disebut dengan Mana ya, Mana. Dan Mana ini merupakan platform realitas virtual yang mendapatkan support dari Ethereum. Dan Ethereum ini nomor 2 cryptocurrency ya, yang ada ya. Platform ini akan menghadirkan ruang bagi pemiliknya untuk membuat sekaligus menjual sebuah konten atau aplikasi ya. Ini ke depan bisa menjadi aset buat kita ya, untuk pencipta kripto. Mana tercatat pertama kali dirilis pada tahun 2017 dan telah mendapatkan dana senilai 24 juta US dollar ya. Jenis NFT yang satu ini sangat cocok dijadikan aset investasi bagi investor yang ingin melakukan monetisasi konten dan aplikasi. Dari awal dirilis saja, nilai keuntungannya dari Mana ini sudah terbilang cukup tinggi. Dan fakta ini seolah membuat posisi Mana benar-benar jadi pilihan aset yang akurat. Harga satu keping koin Mana ini bisa mencapai 0,7822 ya. Kita cari di sini ya, di Indodax. Saya sudah favoritkan ini Mana karena ini akan menjadi, saya akan beli nanti ya ketika harga sudah memenuhi atau turun, saya akan membelinya ya. Oke, kita masuk di chart. Oke. Kita ambil di 1 bulan ya teman-teman. Oke. Dia awal nama Mana ini adalah tanggal 1 Desember 2020 ya. Dan 2021 Januari mengalami kenaikan. Naik terus sampai di Mei, kemudian Juni turun lagi. Kemudian naik lagi sampai sekarang dan harganya sekarang 6.000 ya, 6.738, turun di 44.000 ya, salah 719. Dan saya akan membeli nanti ketika turun di harga 30 ataupun 20.000 ya. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli ya boleh silahkan, karena ini juga candlesticknya sudah turun, teman-teman bisa membelinya ya. Kalau saya sendiri, saya masih tunggu di harga-harga paling bawah ya. Oke, itu tadi Mana ya. Mana ini juga sangat berpotensi juga. Kemudian yang kedua adalah Engine ya, cryptocurrency Engine. Engine atau biasa dikenal dengan kode ENC ya kalau di cryptocurrency. Koin ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di blockchain ya. Blockchain itu tempat data-data ya, transaksi dari aset kripto. Dan biasanya koin Engine ini digunakan untuk aktivitas transaksi masyarakat umum di e-commerce ya. E-commerce itu seperti yang sudah ada sekarang, banyak ya yang di e-commerce digunakan ya. Dan ini juga ENC ini juga bagus ya untuk ke depan. Tapi untuk saat ini mungkin masih harganya masih di atas.
Jadi kita tunggu teman-teman, harganya dulu turun ya. ENJ dinilai memberikan kenyamanan berbisnis dengan basis blockchain. Tak heran jika jenis koin NFT ini terbilang punya banyak peminat ya. Dengan adanya ENJ atau engine, konsumen dapat dengan mudah membeli produk baik nyata maupun produk abstrak seperti game dan software. ENJ ini dihargai dengan nilai 1,38 ya per keping dan dibatasi peredarannya hanya 1 miliar keping. Pembatasan ini dilakukan karena ENJ banyak digunakan untuk transaksi pasar ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertransaksi atau membeli aset ini ya silakan ya. Untuk aset-aset masa depan ini, karena NFT sekarang itu sudah dirancang ya, bukan dirancang tapi sudah ada ya, ada tinggal di launchingkan nanti, masih diperbaiki sementara ya. Dan saya rasa ini aset kripto juga akan menjadi aset yang naungan dari NFT ini, yang karena di aset kripto ini sendiri kita bisa melakukan transaksi dengan aset kripto itu sendiri ya. Oke, kita masuk di engine ya, engine atau ENJ ya. Kita cari sini marketplace-nya di ENJ. Harganya sekarang berapa ya? Oke, kita masuk ENJ. Ini ya, engine coin. Sekarang turun 7%. Kita masuk di chart ya, candlestick yang kita ubah di 1 bulan. Oke, engine ini sendiri pernah menempuh harganya di 57 ya pada bulan April 2021, karena menempuh harganya di 57.000 ya. Kemudian di November pernah menyentuh di 69.000 ya. Dan sekarang harganya turun. Ini juga bagus ya, karena proyeksinya ini walaupun baru akan tetapi proyeksinya naik terus ya, dan harganya juga stabil. Dan ketika ingin membeli, teman-teman bisa masuk di ENJ ya. Dan ini nanti juga saya akan beli ketika harganya masih turun ya, turun di 28 ataupun 24 ya. Ini ke bawah ya 20 ya, itu saya akan membeli ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Kemudian yang ketiga adalah Digibyte ya. Digibyte tentunya sudah banyak tidak asing lagi dengan Digibyte, karena memang popularitasnya begitu tinggi ya. Digibyte biasa dikenal dengan kode DGB dan menjadi sebuah sistem blockchain yang dimanfaatkan oleh publik dalam mencatat aktivitas transaksi biasa ya. Jadi DGB ini di aktivitas ya, di yang sistem blockchain yang dimanfaatkan oleh publik dalam mencatat aktivitas transaksi biasa ya. Dan pada awal kemunculannya, DGB ini tidak langsung dianggap sebagai aset investasi yang bernilai besar ya.
Dia tuh mulainya tahun 2020. Digibyte sukses menarik perhatian pasar karena bisa menjadi sistem blockchain terpanjang sekaligus teraman dan distribusinya merata. Ditambah lagi DGB memiliki kecanggihan yang bisa dipakai untuk berbagai jenis keperluan ya. DGB itu sendiri bisa digunakan sebagai investasi koin di NFT, membuat aplikasi smart contract dan validasi blockchain. Harga satu koin DGB ini diketahui sebesar 0,06 sekian ya. Kita cari harganya sekarang berapa di Indodax ya. DGB kita kembali sini di marketplace, cari harganya berapa sekarang DGB ya. DGB oke, di mana ini ya. Ini juga turun 6% dari harganya ya. DGB itu sendiri masih ini ya, masih rendah ya, jadi bagus untuk di pembelian ya. Saya bilang sekarang kita bagus ya sini ya, untuk aset-aset ke depannya. Dan saya pikir NFT ini akan menjadi booming ya 3-5 tahun ke depan, karena sekarang sudah masuk ya di Facebook. Meta menjadi metaverse ya. Oke, dia DGB ini berdiri pada tahun 2020 November ya, dan di sini sempat naik harganya di 3.700 ya, 3.750 ya. Kemudian dia DGB ini turun lagi, sekarang harganya 470 dan sangat bagus ini dibeli untuk saat ini ya sekarang ya. Kalau teman-teman ini membeli, silakan cari belinya di harga 470 ke bawah ya. Ini bisa dibeli ya, mumpung masih murah. Nah, ini sangat bagus dan rekomendasi sekali buat teman-teman yang ingin bertrading di mata uang kripto. Oke, kita masuk yang selanjutnya, dan yang berikutnya adalah mata uang kripto Chiliz ya. Chiliz Chiliz ini juga menjadi salah satu rekomendasi koin NFT yang paling baik. Chiliz ini merupakan turunan cryptocurrency dan biasa digunakan untuk bertransaksi melalui blockchain. Chiliz biasanya digunakan untuk menyelesaikan transaksi di bidang olahraga juga hiburan. Jadi bisa dikatakan bahwa Chiliz ini cukup populer di tengah masyarakat dan punya peluang profit yang cukup besar. Dan Chiliz menjadi salah satu koin NFT yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Nilai satu keping koin Chiliz di harga 0,2 sekian US dollar. Sementara itu dari segi keuntungannya, koin Chiliz bisa menghadirkan profit sampai 65 juta US dollar dalam kurun waktu 1 tahun. Benar-benar menguntungkan untuk hitungan investasi dalam bentuk NFT ya. Oke, kita cari apa ya, NFT CHS Chiliz ya, CHS. Kita cari harganya berapa sekarang ya. Ini CHS
tadi C, Cilis ya, Cilis. Oke, ini ya. Dan saya sudah beli Cilis 13 keping. Tadi sudah saya beli. Ini ya, ini ya 13, sekian saya sudah beli ya. Kita lihat charge-nya. Oke, harganya sangat turun rendah ya, makanya saya membelinya ya di sini ya. Itu berdiri pada Januari ya, awal Januari 2021, dan sempat naik harganya di bulan Oktober, naik di 9.300 sekian. Dan sekarang harganya sangat turun ya. Untuk teman-teman yang ingin membeli, silakan beli sekarang. Mumpung harganya sudah turun ya. Dan saya sudah membeli, ketika masih turun lagi, saya akan membeli lagi ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah koin NFT Texos yang dikenal memiliki performa sangat baik. Texos ini biasanya dikenal dengan kode XTZ ya. Secara umum, Texos ini termasuk ke dalam bagian dari turunan cryptocurrency juga ya. XTZ juga bisa dipahami sebagai platform blockchain yang didesain secara khusus untuk mengendalikan aplikasi. Ini fungsinya dari kelima itu tadi itu ada hubungannya ke depannya, ada fungsi-fungsi tersendiri ya, serta aset yang desentralisasi. Poin keunikan dari Texos atau XTZ ini adalah bahwa jenis koin ini terdesentralisasi, yang artinya bisa mengatur dirinya sendiri ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan klik di kolom komentar ya. Dan kita masuk dulu di XTZ ya. Kita cari di sini, harganya sekarang berapa ya? Cari harganya tadi apa ya, XTZ ya, cari harganya XTZ. Lambat ya teman-teman. Oke ya, kita masuk di favorit, dan aset-aset yang saya sudah favoritkan itu sebagai ini ya, aset-aset yang akan saya beli nanti ya. Tapi tunggu harga yang turun dulu ya, baru saya membeli. Texos ini ya, kita masuk di chart dari Texos, dan harganya sekarang berapa? Oke. Texos ini
awalnya dia berdiri pada 1 Juli ya 2020 ya, dan sempat di tanggal Agustus baru 1 bulan dia naik 90.000 ya, dan di sini di bulan Mei juga naik di harga 123.000 ya. Kemudian di 1 Oktober naik 2 bulan yang lalu di 128.497 dan sekarang turun di 57.285. Dan teman-teman yang ingin membeli sekarang ya, saya dipersilakan karena aset ini sudah turun dan ini sangat berpotensi untuk di masa yang akan datang ya. Yang tadi rekomendasi ya, karena harganya sangat rendah. Yang pertama adalah Texos XTZ, kedua CHZ, kemudian ketiga DGB, dan untuk engine dan mana sendiri tunggu di harga yang paling bawah ya, karena ini ya kalau turun di 28.000, 24 ini 20.000 teman-teman bisa beli ya. Kemudian untuk mana sendiri teman-teman bisa beli di harga 40.000-an dan 30.000-an ya. Oke, itulah tadi berita tentang cryptocurrency atau NFT ya, NFT metaverse ya, untuk kedepannya sementara dibangun, sementara diperbaiki, dan aset-aset yang berhubungan dengan NFT ya. Itu tadi 5 ya. Kelihatannya masih baru cryptocurrency ini, yang berhubungan dengan NFT ini masih baru, tapi kalau dilihat dari performanya ini cukup menjanjikan ya untuk teman-teman yang bertrading di dunia kripto. Oke, sekian video pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.